mendefinisikan. Coba nanti pas input datanya, dia langsung atau kalau komanya menggunakan titik ya dia akan dibaca tidak numerik. Kalau koma ya dia menggunakan koma. Untuk desimal maksudnya. Untuk lainnya ya dia akan menganggap sebagai numerik. Ini kayak 9, 7, udah ada komanya, dia akan membaca sebagai numerik. Ini tadi data kita ya, yang yang spesies 1, spesies 2, spesies 3, ini kelas ini sebenarnya belum ada, ini masih kosong. Terus yang X1, X2, ini yang kita tanyakan, apakah faktor 1 mempengaruhi faktor X1, faktor X1 ini apakah mempengaruhi sebaran individu atau tidak. Dengan X2 ini apa mempengaruhi sebaran individu atau tidak. Ada pertanyaan ya untuk datanya sudah ini. Nah, kalau di ini tab ini ada start di atas ini. Nanti kalau worksheet-nya langsung ini ya, worksheet atau lembar kerja kita ada di sini. Langsung masukkan datanya, langsung ini. Nah, ini function-functionnya ada di saya bilang sih Minitab ini lebih lengkap dibandingkan dengan yang SPSS. Dia bisa menghitung, di atasnya ada calc, ini berarti menghitung, meskipun kita ada ini fasilitasnya lebih banyak, kemudian ada start. Nanti startnya ini ada sebanyak ini. Nah, kita pilih yang multivariate. Nah, ini ada basic, ada regresi, ANOVA, sudah kita ini ya. Nanti beberapa kita menggunakan basic nanti. Kita multivariate. Nah, di sini yang semua multivariate dengan banyak variabel ada di sini. Yang prinsipal komponen nanti kita pakai waktu ordinasi. Prinsipal komponen dan faktor analisisnya sebenarnya 11-12. Hanya nanti ada di rotasi atau enggak. Nanti kita pakai yang prinsipal komponen ini ya. Nah, sementara kita menggunakan yang cluster observasi. Jadi kita akan membuat cluster dari observasi kita, karena stasiun kita anggap sebagai observasinya. Ini mohon maaf datanya sudah dimasukkan di sini semua, jadi ada banyak. Maksudnya semua dari yang koordinasi yang kemarin. Ini ada spesies 1, 2, 3 tadi ya, yang kita mau pakai untuk mengklasifikasi stasiun yang kita punya, 6 stasiun. Nah, ini kita inputkan ke dalam variabelnya untuk menghitung matrik jaraknya. Nah, ini spesies 1, spesies 2, spesies 3, tadi tinggal kita select tadi, kita sorot dulu, terus masukkan ke variabel. Nah, ini metodenya ini kemarin sudah Ibu disampaikan nih. Pertama jaraknya, ada beberapa jarak yang bisa kita pakai, ada Euclid, ada Manhattan, ada seterusnya. Nah, kemudian kita pakai yang Euclid ya, yang Euclid. Yang X1, spesies 1 pada stasiun 1 dikurangi spesies 1 pada stasiun 2, dan seterusnya. Kemudian ditambah yang spesies 2, yang spesies 3. Dikuadratkan, terus dijumlah. Ini yang jarak Euclid. Nah, yang kemarin kalau kita sudah menggabung, misalkan yang kemarin stasiun sekian dengan sekian sudah menggabung, untuk menghitung jaraknya, nah, ada beberapa metode, satu yang teori. Ada yang single linkage dan seterusnya, ini ada word ini ya, yang komplit ini yang single linkage itu. Sorry, yang single linkage, ini. Kita menggunakan kemarin yang ini ya, single linkage, yang menggunakan minimum jarak. Minimum jarak. Number cluster ini bolehlah ditulis 1 dulu, terus similarity levelnya tidak usah, dendrogramnya kita tunjukkan ya. Ini minta ditunjukkan dendrogramnya, terus storage-nya ini dipakai untuk tadi keanggotaan tadi, setelah dapat cluster, berarti tadi kita minta 2 cluster ya, nanti membernya mau disimpan di kolom berapa gitu. Kita pilih kolom yang kosong. Tadi Budi sudah membuat kolomnya adalah kolom 4. Yang kita kosongkan maksudnya.
ada kolom 4. Ini menjadi kelasnya. Terus, nah, kalau di SPSS kita tidak bisa minta matrik jaraknya. Kalau di sini matrik jarak bisa kita minta. Nah, nanti disimpannya dalam M1. Dia semua matrik adalah diberi kode M. M besar, M kecil sama aja. Nah, nanti kalau kita punya banyak matrik ya berarti M1 yang kita pakai. Untuk menyimpan matrik jarak kita, jarak Euclid tadi. Ya, oke, berarti kita minta number banyaknya klaster 2 ya. Kita membagi menjadi 2 kelas di situ. Oke, sudah kita isi semua. Terus apa? Storage tadi sudah. Oke. Nah, ini output kita ini untuk mengkelaskan tadi. Ada 2 jendela di sini. Jendela output, jendela 3 sama yang navigasi. Navigasi itu hanya berisi perintah-perintah apa saja sih yang sudah kita lakukan. Yang kecil di kiri. Kecil kiri ini hanya untuk apa namanya? Apa saja yang sudah kita lakukan. Yang ini untuk outputnya. Yang bawah yang window kerja tadi. Nah, ini outputnya ada langkahnya. Step 1, maka 4 dan 6 ini menjadi satu. Menjadi satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan. Satu kelompok. Kemudian step 2, 2 dan 5 ini menjadi step yang kedua. Dia menggabung menjadi 1, 2, dan 5. Kemudian step 3, ini yang 1 menggabung dengan 2, 2 tadi bersama 5. Berarti 1 ini menggabung dengan kelompok yang 2 dan 5, kemudian 3 menggabung menjadi yang 4 dan 6. Jadi stepnya itu, atau nanti kita lihat dari dendrogramnya. Ini menghitung geodeskripsi aja masing-masing kelompok yang kita bikin. Masing-masing klaster 1 ada 3, klaster 2 ada 3 juga. Ini kalau kita menghitung rata-rata jaraknya dan maksimum jaraknya. Oke, ini jaraknya. Nah, ini dendrogram kita. Sama ya dengan yang kemarin ya, yang sudah menjadi tugas itu. Oh, ini yang dipakai similaritas ini. Berarti 1 minus jarak ya. Tadi kita bisa minta. Aduh, apa? Nah, jadi 2 dan 5 gabung jadi 1, kemudian 3 dan 6, 4 dan 6 gabung jadi 1, 3 gabung jadi bersama 4, 6, dan 1 menggabung menjadi 2 dan 5. Nah, untuk melihat, tadi kan kita sudah menyimpan nih matrik jarak kita. Nah, cuma kalau di SPSS tidak bisa, nah kita bisa memunculkan matrik jarak kita itu melalui ini. Ini enaknya Unitab, dia selain menyediakan yang function-function yang sudah ada tadi, kita bisa memerintah dia yang lain. Di atasnya ada view, ada command line, ada jendela comment, jendela untuk kita menyuruh dia menghitung apa ini. Nah, salah satunya tadi kita sudah menyimpan matrik, maka kita bisa menyuruh dia mengeluarkan matrik jarak kita seperti apa sih. Nah, cuma ini harus hafal ya, kalau kita menyuruh dia mencetak ya berarti print. Print M1. Tadi yang sudah kita simpan tuh M1, yaitu matrik jarak. Print M1 terus, nah kita running. Ini beberapa perintah boleh kita lakukan. Ini run. Nah, ini matrik jarak kita. Yang kita hitung itu yang kemarin diakar, dikurangi, dikuadratkan, dijumlah. Ini matrik jarak kita. Ada stasiun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ke bawah juga sama. Stasiun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jarak antara 1 dengan 1, 0, 2 dengan 2, 0, 3 dengan 3, 0, 4, 4, 0, dan seterusnya. Kemudian 1, 2 sama dengan 2, 1. Nah, kalau dia tulis lengkap. Kalau di sini karena semua ini hanya perkalian matrik ya, jadi dia
pasti dituliskan semuanya. Kalau kemarin pas presentasi boleh dituliskan segitiga bawah atau segitiga atas karena dia matriks simetri. Kalau dia ini dihitung semua, ditulis semua. Jadi 2,8 jarak antara 1, 3 berarti 9, terus 8, 2, dan seterusnya. Nah, itu apa nih kelebihannya? Kita bisa menghitung. Ya sebenarnya yang SPSS menghitung juga, cuma tidak bisa ditampilkan. Kalau ini bisa ditampilkan matriks jaraknya. Baik, itu matriks jaraknya ada. Nah, tadi hasil pengelompokannya adalah yang kelompok 1 terdiri dari stasiun 1, stasiun 2, stasiun 5. Kemudian yang kelompok 2 terdiri dari stasiun 3, 4, dan 6. Nah, ini kita coding ini kelasnya. Nanti kalau yang SPSS berarti yang ini yang nominal ya. Yang kelasnya ini nominal, yang spesies 1, 2, dan 3 ini kita lakukan sebagai tiga nominal, ordinal, satu lagi ada yang masih ingat skala. Nah, ini harus skala karena bisa dieksekusi, bisa dihitung matriknya kalau dia berupa skala. Baik, terus pertanyaannya adalah apakah X1 berpengaruh atau tidak? Nah, ini sudah dihitung ya, masing-masing ratanya dihitung kelas kelompok 1, kelompok 2 untuk X1, kemudian untuk X2, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, cuma kalau kita itu beda atau enggak, kita enggak bisa hanya melihat rataannya. Nah, dilihat juga dari bagaimana variansinya. Kalau nanti dia overlap, maka dia tidak akan berbeda. Hipotesisnya adalah bahwa rataan X1 pada kelompok 1 sama dengan X2 pada kelompok 2. X1 pada kelompok 1 rataannya sama dengan rata X1 pada kelompok 2. Ini kalau kita melihat faktor 1. Faktor 2 berarti rata-rata X2 pada kelompok 1 sama dengan rata-rata X2 pada pada kelompok 2. Kalau di sini kita menggunakannya stat ini. Kalau di SPSS analysis stat, kemudian kita itu masih termasuk basic statistik itu. Ini statistik sebanyak ini. Kita sedang menghitung deskriptifnya, terus kita membuat ringkasan grafik, ada satu sampel T, satu sampel Z. Dulu statistik masih ingat ya. Kalau Z, kalau datanya berasal dari populasi normal. Karena data kita hanya sedikit dan kita tidak populasi atau sampel, maka kita menggunakan T. Kalau satu sampel, itu berarti kita hanya menguji satu populasi. Apakah populasi kita melebihi ambang batas atau tidak. Nah, 2 sampel T, berarti kita pakai 2 sampel T ya. Karena kita membandingkan dua kelompok tadi, dua kelompok 1 dan 2. Kita menggunakannya, ini basic, kemudian nah ini 2 sampel T. Kalau pakai T sampel yang bawahnya ini kalau sebelum dan sesudah, makanya individunya sama. Ini 2 sampel T yang kita pakai. Nah, dia akan ada pilihan lagi nih. Apakah datanya dalam kolom yang sama, kemudian ada kolom lain untuk coding, atau dia sudah dipisahkan kolom, karena data kita tadi dalam satu kolom yang sama ya, berarti kita pakai ini, yang kita uji ini sampelnya, atau faktornya, berarti X1 ya, ini X1, bagi faktornya, nah kemudian sampel ID itu kelasnya tadi, coding untuk kelas. Nah ini kelasnya, tadi kita sudah punya, yang masuk kelompok 1 mana, yang masuk kelompok 2 yang mana. Oke. Ini masuk ke sini. Nah, kalau di sini kita bisa menguji nih, kalau nilai alfanya sama ya, nilai alfanya yang kita pakai itu lazimnya, itu 0,05 atau 0,01. 0,05 kalau di lapangan, kalau 0,01 kalau lab. Nah, itu nanti ada bintang 1, bintang 2, signifikan dan sangat signifikan.
Ini hipotesis differentnya selisih antara rataan X1 kelompok 1 dan rataan X2 kelompok X1 kelompok 2. Nah, selisihnya 0 ya, karena kita kita menguji apakah dia sama atau tidak. Nah, ini di sini ada pilihan hipotesisnya. Kalau di Minitab kita bisa, dulu waktu statistik masih ingat ya, ada uji satu arah, ada uji dua arah. Kalau uji dua arah jelas kita menggunakan yang tidak sama dengan H1-nya. Kalau satu arah kita sudah tahu apakah kita membandingkannya lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini di sini ada pilihan. Kalau di SPSS hanya pilihannya tidak sama dengan. Nah, jadi kita menggunakannya yang tidak sama dengan ya, karena kita hanya pengen tahu apakah berbeda atau enggak, ataukah signifikan atau tidak mempengaruhi sebaran individu. Ini ada asumsi equal varian, ya kita asumsinya kalau menguji nanti dilihat ini untuk menghitung derajat bebasnya. Kalau dianggap sama atau sama, ya berarti derajat bebasnya berarti yang S bawahnya, S pembaginya, selisih antara dua rataan, di bawahnya itu standar deviasi selisih. Nah, kita menggunakan yang asumsi untuk yang sama ini. Oke, nah, pesan tadi sudah ya. Ini grafik. Nah, grafik ini kita mau menggambarkan mana untuk masing-masing kelompoknya. Kalau Bu Dwi senang yang box plot. Kalau grafik juga sama ya, ini kesukaan ya. Mau menggunakan uh, menampilkan data kita itu dan tergantung dari kesukaan kita. Kalau Bu Dwi senangnya box plot ini, karena datanya masih utuh, masih ada. Yang minimum berapa, yang maksimum berapa, ya kelihatan. Kedua yang statistik barang Bu Dwi ini tahu nih box plot ini. Oke, nah ini output kita sekarang. Untuk menguji apakah faktor 1 berpengaruh terhadap sebaran individu atau tidak. Nah, output pertamanya adalah, nah, kita hitung defisitnya dulu. Untuk kelompok 1 ada 3 tadi anggotanya 3 stasiun, kelompok 2 ada 3 stasiun, kemudian dihitung masing-masing rataannya. Yang X1 kelompok 1 ini 5,5, X1 kelompok 2-nya 3,3 dengan standar deviasinya ini. Standar deviasi masih ingat ya? Data dikurangi rataannya, dikuadratkan, dijumlahkan bagi N-1. Kalau standar error mean berarti standar deviasi dibagi dengan akar N. Anda masih ingat di statistik. Jadi confidence interval, oke, kita tidak pakai lah ya. Tapi mudah-mudahan masih ingat cara menghitungnya. Nah, ini hipotesis kita. Hipotesis kita adalah rataan 1 dikurangi rataan 2 sama dengan 0. Tadi kita pilih yang hipotesis satunya adalah rataan 1 dikurangi rataan 2 tidak sama dengan 0. Atau berarti bahwa X1 ini mempengaruhi sebaran individu. Untuk melihat outputnya sama, lihat P-nya. Kalau P-nya kurang dari 0,05 berarti dia signifikan, berbeda. Atau berbeda ya di bacanya hipotesisnya. Atau karena berbeda berarti X1 mempengaruhi dari sebaran si individu. Artinya berarti kesukaan dari individu-individu itu berbeda untuk X1. Kalau yang kelompok 1 yang terdiri dari apa nih? 1, 2, dan seterusnya itu dia menyukai yang nilai X1-nya tinggi kan gitu. Kalau yang kelompok 2 menyukai X1-nya yang lebih rendah. Itu T-value-nya kurang dari 0,05 berarti berpengaruh ya, kita terima 1 berarti berpengaruh. Kalau kita lihat seperti ini box plotnya. Yang bundar tengah itu median, terus kotaan itu menunjukkan maksimum dikurangi minimum. Kemarin kita sudah maksimum minimum itu berarti salah satu ukuran kekonsistenan data. Semakin lebar berarti semakin datanya tidak konsisten. Nah, ini dari gambar juga kelihatan bahwa yang kelompok 1 nilai X1-nya lebih besar.
Oke, baik. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Ada yang mau WA? Baik, ada yang mau ditanyakan? Itu untuk X1 ya. Oh, makasih sekali nih yang datang, banyak sekali, 115. Nah, kita cek yang X2 ya. Yang X2 kita lihat, ini kita kecilkan aja. Ini M1-nya sudah enggak usah. Yang perintah-perintah itu sudah enggak usah, kita tutup aja ya yang komen. Nah, biar lebar ini. Nah, yang X2 berarti kita menggunakan datanya yang X2, yaitu yang C6 ini. Itu sama seperti tadi, berarti statistik, terus basic, harus 2 sampel T, kemudian ininya X2 ya. Ini X2. Yang lain sama lah. Kita menggunakan yang tidak sama dengan, terus 95% atau 5, alfanya 5. Ini sudah, terus grafiknya kita minta yang box plot. Oke, kita lihat untuk yang X2. Apakah X2 mempengaruhi seberapa individu atau tidak? Ini hasilnya, posisinya sama tadi, tidak sama dengan, kemudian ini deskriptifnya, rataan X1, rataan X2 kelompok 1, dan rataan X2 kelompok 2. Standar deviasinya, misalnya error mean-nya, ini hipotesisnya. Nah, ini kita peroleh p-value-nya adalah 0,06. Artinya lebih besar dari 1. Lebih besar dari 0,05. Berarti kita terima H0. Bahwa dianggapnya dari 0, berapa? Baca motor nih. Ya, 0,06. Berarti lebih besar dari 0,05, atau kita katakan bahwa untuk X2 ini tidak mempengaruhi sebaran dari individu. Ini karena yang kelompok 2 ini variannya terlalu besar. Berapa hasilnya? 15,3 dan 17,6. Ya, itu untuk klasifikasi. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Nanti yang kelas hari Senin, oh yang hari ini berarti Budi kirim ini ya. Atau tak absen kan hadir semua aja ya? Allah. Karena ini hari libur, gila, bonus. Ini yang hari kita hadir semua aja. Nanti yang hari Senin kayaknya yang belum absen itu. Kalau yang hari Selasa sudah absen, hari Rabu, yang hari Rabu itu kemarin katanya ada yang absennya belum lengkap ya. Nanti minta tolong di screenshot yang hari Rabu. Nanti screenshotnya kirim ke Budi ya. Yang hari Senin juga. Karena itu belum absen, nanti Budi tak minta absenkan ke Mas Trusyanto. Baik, Ibu. Oke. Baik, itu untuk yang yang klasifikasi. Nah, yang untuk ordinasi, ini Budi menggunakan datanya, data yang data yang contoh. Nah, yang contoh ini. Oh, tidak kelihatan. Yang contoh pertama, yang analisis struktur komunitas vegetasi mangrove terhadap kepadatan bivalvia. Ini, Budi pakai datanya yang itu. Dengan 5 stasiun, kemudian variabel yang diamati ada suhu, DO, salinitas, pH, terus karbon organik, persentase pasir, debu, liat, dan kepadatan serta kerapatan
kepadatan individu. Oh, ini kepadatan relatif ya, bukan kerapatan mangrove ya. Datanya itu. Ya nanti yang contoh yang di PowerPoint ya. Di PowerPoint. Jadi datanya ini saya jadikan satu file ya datanya biar tidak terlalu banyak file. Ini yang kolom 9 dan seterusnya itu. Nah, kolom 9 itu suhu, 10-nya DO, 11-nya salinitas, 12-nya pH, terus karbon organik, pasir, debu, liat, kepadatan, dan kerapatan. Ini kemudian datanya diambil dari itu. Nah, kemarin kan kalau ini berarti kita harus, masih ingat ya, ordinasi kita menggunakannya prinsipal komponen analisis. Prinsipal komponen analisis, kalau secara teori, dia diturunkan dari matriks kovarian. Ya, dari matriks kovarian dengan batasan untuk PCA adalah satu, dia merupakan kombinasi linier. Terus yang kedua, dia tertata atau terurut. Keragamannya dari terbesar, terkecil kedua, terbesar kedua, dan seterusnya sampai paling kecil. Terus yang ketiga, dia tidak boleh saling berkorelasi. Dengan syarat itu, secara teori, dan seterusnya, dia adalah dekomposisi nilai singular dari matriks kovarian. Nah, cuma dari deskripsi kemarin, kalau diturunkan dari matriks kovarian, otomatis dia akan mengeluarkan komponen satu pasti didominasi oleh yang variannya besar. Ya. Atau varian yang besar dia pasti akan muncul di komponen satu. Nah, itu kan tidak fair. Kemudian kita normal bakukan sehingga variannya sama, semuanya satu. Dan itu sama saja kita menurunkan atau mendekomposisi nilai singular dari matriks korelasi. Kemudian definisinya seperti itu untuk PCA. Ini kita menggunakannya sama start tadi, kemudian multivariate, oke. Atau kalau mau kita lihat deskriptifnya ya, kita lihat lihat tadi variannya ya, matrik variannya. Ini start, ini basic. Nah, ini ada matrik varian ya, ada matrik varian kovarian. Ini matrik varian kovarian, kalau kita hitung, tadi mulai suhu ya, suhu, DO, salinitas, pH, dan seterusnya sampai kerapatan. Ini mau disimpan boleh, kalau misalnya mau eksekusi nanti, atau kalau tidak di sini otomatis karena kita hanya minta varian, otomatis akan keluar di layar output. Nah, ini matrik kovariannya. Kalau yang di diagonalnya berarti variannya dia. Kalau yang suhu dan suhu berarti kan variannya. Nanti variannya yang besar, kayak pasir, ini debu, ini kan dari pasir yang 350 ya. 354 nih variannya. Kemudian yang debu 200 sekian. Terus apa nih? Yang besar lagi apa? Bawahnya ini kerapatan ini 57, sekian. Nah, kalau kita turunkan dari matrik kovarian, otomatis nanti yang ini akan pasti keluar pertama, hasil debu. Sehingga kita tidak fair karena belum tentu bahwa ini yang paling bagus di PCI-nya. Sehingga kita turunkan dari matrik korelasi. Start sama multivariate. Ini prinsipal komponen yang kita komponenkan ini ya suhu, DO, salinitas sampai dengan kerapatan. Ini yang dihitung nggak usah ditulis dulu lah. Nanti berapa sih yang mau kita pakai tergantung dari nilai alfanya kemarin ya, dari nilai akar cirinya atau dilihat dari jumlah keragaman yang dijelaskan. Nah, ini matriknya. Ini ada dua pilihan, kovarian dan korelasi. Tadi sudah disampaikan ya.
teori awalnya adalah dia dari kovarian. Tapi karena kita membuat dia menjadi sama variannya, sehingga kovarian dari normal baku adalah korelasi dari X. Sehingga yang kita dekomposisi nilai sebenarnya adalah matriks korelasi. Oke, ini grafiknya script plot itu yang akar ciri itu. Ini. Core loading itu score plot ini berarti posisi masing-masing. Kalau loading itu posisi masing-masing dari, kalau yang score plot ini posisi dari stasiunnya, stasiun 1 sampai 5. Kalau yang loading ini berarti posisi masing-masing variabelnya, suhu, DO, dan seterusnya. Kalau yang biplot berarti dua-duanya. Nah, pilih yang biplot ya, ini biplot. Oke, ini kalau mau disimpan, ini kok nanti akan keluar semua sini. Sistemnya eigenvalue itu kemarin sudah ya kajian. Setelah ini sementara kita tidak usah isi dulu. Oke, kalau kita mau nyimpen kita harus menyediakan kolom yang kosong ya. C yang kosong kayak tadi kita nyimpen kelas tadi. Kelas tadi kita simpan di C4. Asumsinya C4-nya adalah kosong karena kalau tidak dia akan tertimpa. Oke, nah ini outputnya dari prinsipal komponen. Ini dulu bacanya. Nah, besok yang kalau analisis sendiri yang perlu dikeluarkan pertama adalah ininya dulu, akar cirinya dulu, atau eigen analisisnya. Dia akan mengeluarkan nilai akar ciri atau lambdanya. Kemarin sudah ya, untuk proporsi berarti yang eigen value pertama dibagi dengan jumlahnya. Jadi kalau ini dijumlahkan, dia akan sama dengan 10. 4, sekian tambah 3, sekian tambah 1, sekian tambah 0,7 sekian tambah 0,000. Dan ini kalau jumlahkan sama dengan 10. Jadi proporsinya adalah 4,6 sekian dibagi dengan 10. Ketemu 0,465. Artinya bahwa 46,5% keragaman data dijelaskan oleh prinsipal komponen 1. Kemudian yang kedua, prinsipal komponen 2, ini dibagi sudah ya, 3,1745 ini dibagi dengan jumlahnya, dibagi dengan 10. Ketemu 0,3 sekian. Artinya 31,7% keragaman data dijelaskan oleh prinsipal komponen 2. Oke, nanti yang ketiga, kemarin kriterianya kalau enggak alfa lambdanya 91 atau eigenvalue-nya lebih dari 1 atau keragaman kumulatifnya, kan berapa 75 apa 80 ya? Lupa Budi. Misalkan 75 ya. Kalau 75 berarti kita cukup menggunakan dua komponen utama pertama. Terus siapakah kemarin, karena dia kombinasi linear, berarti kita perlu membuat ini. Berarti suhu minus 0,442, suhu minus 0,3 sekian DO ditambah 0,29 salinitas dan seterusnya ya, sampai 0,46 sekian kerapatan. Untuk prinsipal komponen 1. Untuk prinsipal komponen 2 berarti minus 0,1 sekian suhu ditambah 0,3 sekian DO dan seterusnya sampai dengan kerapatan. Untuk kombinasi linearnya tadi sudah proporsi keragamannya dari terbesar ke terkecil, kemudian dia kombinasi linear. Kalau untuk melihat membuktikan berkorelasi apa tidak, kemarin kita mengalihkan. Jadi minus 0,442 dikali minus 0,103 ditambah yang koefisien suhu, kemudian koefisien semuanya ya dikalikan masing-masing, kemudian dijumlahkan ke bawah. Dia harus sama dengan 0. Itu menunjukkan bahwa keduanya tidak saling berkorelasi. Output gambarnya ada, ini masih yang script plotnya. Ini kalau ini dari sini kita harus menggunakan 1, 2, 3, 4.
4 prinsipal komponen ya Pak, dari gambar ini. Tapi kemudian kriterianya ada 3. Boleh melihat akar cirinya lebih besar dari 1, boleh melihat gambar ini yang melandai, yang kita pakai yang tidak melandai tentu saja, atau lihat kumulatifnya. Tadi ada output biplot untuk 2 prinsipal komponen pertama. Jadi prinsipal komponen 1 dan prinsipal komponen 2. Nah ini biplotnya seperti ini. Berarti dia akan mengumpul antara kepadatan, kerapatan, bahan organik, salinitas, 4 ya ini kok tapi nimpai. Kayaknya kepadatan dan kerapatan, bahan organik, salinitas, kemudian suhu. Ada suhunya. Di arahnya, kalau suhu ini berarti arahnya kebalikannya dengan kerapatan dan kepadatannya. Kerapatan dan kepadatannya saling berhubungan kuat ya. Dia berhubungan kuat dan dia dipengaruhi oleh keberadaan karbon organik dan salinitas. Kemudian yang suhu ini dia berkebalikan. Dia mempengaruhi tapi secara negatif. Kalau kita masih ingat korelasi, berarti suhu ini kebalikan hubungannya dengan kerapatan dan kepadatan. Kemudian hal kedua yang mempengaruhi adalah, kalau kita lihat ini adalah sedimennya. Lihat debu dan pasir. Nah, kalau yang DO dan pH ini kurang mempengaruhi keberadaan tadi kepadatan seperti ya kepadatan data ini. Itu dari gambar ini kita bisa lihat itu. Baik, itu ada yang mau ditanyakan? Kalau di SPSS kayaknya gambarnya tidak outputnya gambar tidak tidak sebagus ini. Ini kalau yang mirip-mirip ini kayaknya XLStat itu mirip gini. Jadi dia mengeluarkan sekaligus antara yang individunya, pengamatannya dan variabelnya. Terus kalau yang XLStat atau apa lagi ya? Kayaknya kalau SPSS tidak sebagus ini outputnya. Ya silakan, nanti mau mengolah datanya menggunakan apa? Boleh. Kalau yang SPSS saya kira di YouTube banyak itu. Penggunaan SPSS. Baik, ada pertanyaan? Materi libur hari ini sudah selama lama ya kuliahnya ya? Hari libur soalnya. Ada pertanyaan? Halo? Halo, halo. Sepertinya cukup, Ibu. Cukup ya. Oke, nanti kalau ya paling ini untuk menggugurkan dulu kewajiban kuliah. Nanti kalau ada yang mau pertanyaan Japri boleh silahkan. Atau kalau besok Senin kalau ada yang belum jelas mau menanyakan silahkan. Dan terus ini untuk menggugurkan dulu jadwal karena Senin praktikum ya. Semuanya. Senin, Selasa, Rabu praktikum. Kemudian Rabu sebenarnya kita sudah on cam. Cuma karena tiba-tiba ada Pak Ali dan Pak Prof Muslim membicarakan praktikum dan ternyata yang diomongkan kok lama. Ya kan begitu kalau kuliah di kampus, kalau online dikiranya Budi tidak ada acara. Terus mereka membicarakan, ya tiba-tiba aja itu masuk terus ngomongkan praktikum. Mohon maaf ya, yang kemarin ya sudah sudah buka apa namanya timesnya, tapi ternyata ada ya tadi gangguan. Baik, ada yang mau ditanyakan atau kita cukupkan? Kita cukupkan ya. Cukup, Ibu. Nanti tolong yang apa yang kelas hari Senin ya, yang belum absen hari Senin dan hari ini sudah tadi Ibu absenkan. Senin terutama berarti. Yang Rabu hanya kurang beberapa, nanti kirim ke Budi aja screenshotnya. Atau perlu dibuka dulu biar screenshotnya kelihatan orangnya.
Nggak salah ya, terus ini aja. Nah, tolong di-screenshot-kan ya, wakil dari kelas yang Senin yang belum absen. Baik, Budi akhiri, selamat long weekend. Kalau yang pulang kampung, yang dekat-dekat, yang selamat berlibur. Kalau yang masih ada di Tembalang, selamat menikmati apa nih, ketenangan di Tembalang. Kalau yang sedang merayakan apa